Makrifat itu adalah awal kehidupan itu dijalani. Bangun rumah tangga itu awalnya adalah makrifat, awalnya adalah kenal. Orang yang memperoleh syafaat, orang yang berhak menerima syafaat, orang yang memperoleh perlindungan, dan orang yang dapat melindungi, itu adalah mereka yang telah ada ikatan, terbentuknya ikatan makrifat. Aku bersaksi. Kalau kita bersaksi kan tidak akan selingkuh. Dalam bahasa kehidupan kan, dalam bahasa agama tidak munafik, tidak fasik. Kemudian dalam bahasa rumah tangga selingkuh itu karena berarti tidak mengenal kehidupan rumah tangga, tidak, kecuali hanya mengenal secara lahiri jasadiah. Quran pada saat menyebut ayat-ayat semacam ini, ayat-ayat yang saya tuangkan ini banyak banget di Quran, banyak banget. Kalau di Taurat, Injil, di Yohanes pertama itu sangat jelas sekali. Kamu tidak akan dapat mencapai Sang Bapa atau surga atau tatanan Bapa, Tuhan Bapa, jika tanpa melalui aku. Untuk mengenal aku awalnya adalah kata itu yang menunjukkan first kehidupan. Yang pertama itu adalah kata yang menunjukkan Allah. Kalau di Yohanes kan segala sesuatu dijadikan dari Allah jika Allah telah dikenali di Yohanes. Kalau di Quran saya hanya ngomong secara global. Setiap risalah kebenaran, inna arsalnaka bil haq, setiap risalah kebenaran yang dituangkan melalui risalah para kerasulan itu adalah ada al-haq, ada kebenarannya. Yang perlu diingat di garis bawah di dalam ayat ini itu bil haq, artinya bersanding bersama, menyatu dengan al-haq. Isim ta'rif bil haq, berarti ini isimnya majhul, artinya bahwa ada pemegang kebenaran. Sungguh bahwa kami tidak mengutus semua rasul-rasul, kami tidak mengutus kamu itu sebagai al-haq, sebagai yang memiliki hak otoritas kebenaran. Basyirun wa nadhiron, yang mengetahui persis tentang hakikat. Basyiron itu begini, intinya begini, memang hanya dikatakan sebagai kabar berita atau kabar gembira begitu ya. Jadi basyiron itu seseorang yang tahu, orang yang mendapatkan basyiron sesuai ayat ini masdar adalah mereka yang tahu persis, mampu mengidentifikasi, memilah antara isi dan wadah. Itu tahu persis, bisa membedakan antara ada dan isinya. Itu tahu persis tentang kehidupan ini. Dia bisa membedakan dengan jelas, dengan gamblang, dengan konkret bahwa fungsi jasad yang lahir itu untuk apa dan fungsi yang batin itu untuk apa. Kemudian yang sesungguhnya disebut hidup sebagai manusia dalam menjalani kehidupan ini, yang lahir atau yang batin, yang menggerakkan kita untuk melakukan aktivitas ini sesungguhnya adalah apakah yang lahir atau yang batin. Ini tahu persis tentang makna basyiron. Jadi orang yang mengetahui persis sehingga dia dapat menunjukkan tentang hakikat kepada orang lain, karena dia tahu persis tentang untuk apa kita hidup, kemana kita hidup. Sebenarnya di dunia ini intinya apa? Jasad lahiriah ini atau batiniah ruhiyah. Pada saat seseorang memahami tentang agama melalui kepercayaan, sehingga pada saat kalau ada orang-orang tertentu yang meyakini sesuatunya itu tidak perlu syariat, nek wis makrifat nggak perlu syariat upamanya begitu. Kemudian di satu sisi ada orang yang memahami hanya syariat, tidak pernah berpikir tentang hakikat ruhiyah, kan begitu. Orang-orang yang aliran sekuler atau aliran postmodern yang sekarang ini, kalau kita ngomong tentang filsafat. Jadi pada saat kita berbicara perihal faktanya kita punya jasad,
Tapi faktanya juga ada yang menjadikan kita punya daya dan kekuatan itu karena ada ruh. Nafakhtu fihi min ruhi. Saya tiupkan ruh dariku sehingga kamu punya kehidupan. Bagaimana memposisikan ini? Bagi orang yang basiron, ini ngenok. Cok, oh begini toh hidup itu. Tahu persis. Orang yang malas berdunianya karena tidak penting, sing penting akhirat, itu juga kejelungup. Orang yang mementingkan akhirat, kental akhirat, dunyone nggak diopeni juga kejelungup, kan begitu, terjatuh. Seharusnya gimana kan? Saya nggak mungkin minum teh tanpa gelas, tapi saya juga nggak mungkin disuguhi gelas tanpa teh. Walaupun inti kehidupan teh ini adalah teh itu sendiri, bukan gelasnya, tapi tidak mungkin teh ini sampai di hadapan saya jika tidak melalui gelas. Tapi saya juga tidak ingin disuguh hanya gelas tanpa teh. Saya juga tidak ingin disuguhi nganggo teh iki diadai plastik, kan gitu. Apa meneh disuguhi iki nganggo tisu. Tisune kok dapur dicelupne, ya ta? Kemudian digawa. Ki ngombene piye? Diperes Pak Yai, kalau ketes. Wadah itu perlu. Itu berupa akhlak, berupa adab yang baik, kemampuan mandiri, kan itu kan namanya gelas yang baik. Tehnya juga teh yang baik, kan begitu. Itulah basiron wa nadhiron. Hak progresif tuh nadhiron ini. Orang yang tahu persis dalane mulihmu iki lho, dalan mulih tuh ini loh, jangan begini gini untuk sampai ke sini. Tapi berdunia sungguh-sungguhlah. Nadhiron. Wa immin ummatin ila khalafiha nadhir. Jadi, dan sungguh dengan sebenarnya suatu kemustahilan, ketidakmungkinan manakala ada umat manusia, akan tetapi tidak ada nadhiron, dengan kata lain, dan sungguh min dari setiap umat pasti tidak bisa tidak, pasti ada nadhiron. Yang ini kan Allah yang ngendikan, berarti kan ya Allah yang menunjuk, bukan kamu menunjukkan diri sebagai nadhir, kan gitu. Tapi Allah yang, berarti yang dicari, oh saya sudah punya nadhir, ada SK dari Tuhan apa enggak? Karena ini kan ayatnya Allah, berarti kan Allah yang bertanggung jawab terhadap adanya nadhiron yang ada di antara umat itu, kan seharusnya kan begitu logikanya.